Halo teman-teman calon pengusaha, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang satu hal yang mungkin banyak dialami teman-teman, yaitu menyerah terlalu cepat. Maksudnya kayak gini, aku pribadi mengalaminya banyak sekali dari teman-temanku juga yang pertama kali pada waktu pengen mulai bisnis itu semangat banget gitu kan. Dia melakukan banyak hal gitu kan, belajar ini, beli alat ini, beli alat ini. Tapi dalam perjalanannya mereka itu menyerah terlalu cepat kayak gitu, sehingga apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi tujuan mereka itu menjadi istilahnya ya nggak terwujud kayak gitu, ya gara-gara mereka menyerah terlalu cepat. Padahal sebenarnya kalau misalnya teman-teman belajar bisnis itu ada yang namanya pivot. Pivot itu adalah kita mengganti strateginya, bukan mengganti tujuannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mentok nih di satu, misalnya teman-teman jualan sepatu atau jualan kopi atau jualan makanan atau jualan gadget, jualan apapun, kalau misalnya mentok nih katakanlah udah nyoba kayak gini, udah nyoba banyak sekali cara gitu kan, ternyata nggak laku, ternyata nggak terbukti laris, atau nggak ada yang beli, bahkan nggak ada yang beli sama sekali. Nah teman-teman jangan menyerah terlalu cepat dulu, ganti strateginya bukan ganti tujuannya. Jadi misal teman-teman jualan katakanlah jualan tas, baik di online maupun di offline, baik teman-teman buka toko fisik maupun toko online. Kalau misalnya nggak ada pembeli, ya ganti strateginya, bukan menyerah atau bukan ganti tujuannya. Ganti strateginya dulu. Misal kita sepinya ini karena apa? Oh mungkin karena kurang promosi, ya udah kita promosi. Oh mungkin karena tasnya ini kualitasnya kurang bagus, ya udah kita cari supplier tas yang bagus. Oh mungkin karena ini harganya terlalu mahal, ya udah kita cari supplier yang harganya murah kayak gitu. Oh mungkin karena ini stoknya terbatas katakan, atau stoknya tinggal sedikit, ya udah kita nyetok produk yang banyak misalnya kayak gitu. Kita harus cari tahu apa yang membuat kita nggak laku, atau mungkin jangan-jangan kita salah target market. Misal kita itu jualan tas cewek katakanlah, nah kita promonya itu ke tempat-tempat yang cowok. Misal kita punya Instagram, followernya kita itu rata-rata atau 90% mungkin itu adalah cowok, tapi kita jualan tas wanita. Terus kita posting segimanapun di Instagram, yang followernya kita itu cowok, yang nggak nyambung gitu loh. Kita harus cari tahu dulu, kita harus cari dulu follower yang cewek, dengan cara kita share konten-konten yang berhubungan dengan cewek. Nah, baru saat follower kita udah mayoritas cewek, baru kita promosikan tasnya kita kayak gitu. Bukan langsung ke promosi. Kalau langsung ke promosi nggak bisa. Ibaratnya kalau misalnya kita punya toko fisik, misalnya kita punya toko nih di depan rumah kita atau di mana kayak gitu, kita jualan tas wanita misalnya. Saat kita jualan nggak ada yang beli, nggak ada yang datang. Kenapa? Mungkin karena orang-orang di sekitar situ itu bukan target market kita. Misal kita jualan, ternyata orang-orang di sekitar yang lewat itu cowok semua, sedangkan kita jualan tas wanita. Berarti salah tempatnya kayak gitu. Nah kita cari tempat-tempat atau kita promosi di tempat-tempat yang ada target marketnya. Misal kita promosi di kampus katakanlah, kita buka stand atau buka booth di kampus itu, yang mungkin kampus kedokteran atau kampus yang mayoritas di sana itu banyak cewek, ya kita promosi di sana kayak gitu. Kalau kita cuma mengandalkan toko di depan rumah kita atau di mana tempat, ya di mana di sekitar tempat itu nggak ada target market kita, misalnya kita jualan tas cewek yang di situ cowok semua, ya nggak bakal laku. Mau segimanapun ya nggak bakal laku. Ya mungkin laku tapi sedikit, peluangnya itu sedikit. Kecuali brand kita sudah terkenal kayak gitu. Kecuali kita misalnya brandnya udah terkenal terus jadi bahan pembicaraan di mana-mana kayak gitu, ya itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kita baru buka toko, ya itu tadi kita harus nyari target market yang pas dulu gitu. Jadi jangan, kalau misalnya nggak laku itu jangan langsung, wah berarti aku nggak bisa bisnis, wah berarti bisnis ini nggak laku, berarti ini aku gagal, berarti aku gagal kayak gitu. Jangan kayak gitu dulu. Kita harus cari tahu dulu kenapa nggak berhasilnya. Makanya aku bisa bilang jangan menyerah terlalu cepat, karena ya kalau kalian menyerah terlalu cepat ya berarti ya kalian akan, atau tempat kalian itu akan digantikan oleh orang lain yang nggak menyerah yaitu. Makanya aku dulu sempat belajar bahwa orang yang ibaratnya rajin itu akan mengalahkan orang yang pintar tapi nggak rajin.
Kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang rajin itu biasanya itu mereka akan dengan giat akan menemukan hal baru terus gitu loh. Akan bertumbuh. Jadi misalnya dia pengen belajar apa, belajar bisnis atau belajar marketing, dia tuh nggak stop di satu jalan karena dia rajin gitu kan. Dia pelajari tuh, oh caranya digital marketing itu kayak gini, oh caranya promosi di sosial media itu kayak gini, oh hashtag itu kayak gini, oh bikin SEO, search engine optimization itu kayak gini, oh cara nyari keyword itu kayak gini. Nah mereka tuh pelajari tuh satu-satu, belajar kayak gitu. Bukan kalau misalnya kita jualan, kita cuma nyoba sekali. Misalnya ini banyak kejadian sih teman-teman. Kalau jualan kita katakanlah upload produk di marketplace, di Shopee atau di mana gitu. Setelah upload produk, kita nunggu customer datang. Nah terus kalau customernya nggak datang, kita langsung berpikir bahwa wah produkku nggak laku. Atau kita cuma share produk misalnya di story WhatsApp atau story Instagram katakanlah, udah share di situ saja. Nah ya itu yang nonton siapa ya, cuman teman-teman kita doang gitu loh. Kita belum mencoba, katakanlah nih, belum mencoba strategi email marketing, belum mencoba SEO, search engine optimization, belum mencoba mencari follower, katakanlah seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau misalnya follower kita share di Instagram, yang ngelihat story kita ya follower kita yang cowok itu semua. Kalau kita jualan tas cewek ya nggak bisa. Makanya kita harus cari dulu follower, kita harus bikin konten, nggak jualan dulu, tapi kita bikin konten yang berhubungan dengan target market. Kalau target market kita cewek, ya kita bikin konten lebih sering, bikin konten tentang cewek. Misalnya misalnya trend fashion, katakanlah trend fashion, atau cara merawat kulit, atau cara menjaga bentuk tubuh, katakanlah, atau cara apa yang berguna bagi cewek, atau misalnya fansnya dia, misalnya cewek itu suka katakanlah K-pop, katakan artis K-pop, ya kita share tentang artis-artis K-pop yang disukai oleh cewek, sehingga mereka follow kita dulu, follow Instagram kita, follow. Setelah banyak followers yang cewek, barulah kita jualan produk kita, kayak gitu. Nah itu baru make sense, itu baru nanti kita akan dapat banyak order, kayak gitu teman-teman. Oke? Jadi jangan menyerah terlalu cepat dulu, cari tahu dulu. Kalau misalnya teman-teman gagal atau mentok di satu hal, cari tahu dulu kenapa bisa gagal, kenapa bisa nggak berhasil. Jangan langsung pesimis, jangan langsung, berarti aku nggak bisa bisnis, berarti ini bisnisku salah, berarti aku kurang modal, berarti aku kurang jago, dan sebagainya. Nggak kayak gitu. Semua orang itu berawal dari nol, nggak ada yang langsung jago, nggak. Aku pribadi juga kayak gitu. Aku dulu nggak ngerti sama sekali bisnis. Tapi ya itu tadi, aku belajar, aku berproses. Kalau gagal, aku nggak nyerah. Tapi aku cari tahu dulu, gagalnya itu di mana, salahnya itu apa. Baru aku belajar. Belajar dari mentor, belajar dari video, belajar langsung praktek. Misalnya kalau misalnya dulu aku belajar Instagram Ads atau Facebook Ads, ya awalnya itu boncos dulu, rugi berapa kayak gitu. Baru setelah itu belajar. Nah setelah belajar, baru bisa, ternyata ads atau iklan itu kayak gini, ternyata keywordnya itu kayak gini, ternyata bikin kontennya atau gambarnya itu kayak gini, ternyata copywriting, cara nulisnya itu kayak gini, kayak gitu. Itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Oke. Nah, untuk hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi, mungkin nanti aku akan share di video ini detailnya kayak gimana, mulai dari digital marketing seperti email marketing katakanlah, kemudian SEO, search engine optimization, search engine marketing, kemudian ada email marketing, kemudian ada iklan misalnya ads, itu kemudian ada apa lagi ya, content marketing atau social media marketing, affiliate marketing, dan sebenarnya itu ada banyak hal gimana caranya untuk mempromosikan jualan kita di internet. Ada banyak cara sebenarnya, teman-teman harus explore itu. Nanti mungkin aku akan share di channel ini kalau misalnya like-nya ini banyak, karena aku yakin gak semua orang mau belajar hal ini, dan hanya orang yang serius, menurutku yang serius bisnis yang mau belajar hal ini. Itu kalau teman-teman pengen atau niat pengen belajar hal ini, klik tombol like-nya. Nanti kalau misalnya like-nya banyak, aku akan bikin detailnya kayak gimana. Oke? Semoga membantu. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini, dan kalau misalnya kalian pengen join di channel ini, kalian bisa gabung membership di channel ini. Klik aja di gabung di sebelahnya subscribe. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.